situasi di Timur Tengah kembali memanas. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, secara resmi mengumumkan rencana untuk mengambil alih penuh wilayah Gaza. Rencana ini langsung memicu gelombang penolakan keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dan bahkan sekutu lama Israel, Jerman. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa negara-negara besar mulai berani melawan langkah Netanyahu? Inilah penjelasan lengkapnya. Pada Jumat, 8 Agustus 2025, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui rencana militer untuk mengambil alih kendali kota Gaza. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi untuk mengalahkan Hamas. Berdasarkan rencana tersebut, pasukan Israel akan mempersiapkan operasi besar-besaran di kota Gaza, sekaligus mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang berada di luar zona pertempuran. Namun, bukan hanya sekadar operasi militer. Kabinet Keamanan Israel bahkan merumuskan 5 prinsip akhir perang, di antaranya pelucutan senjata Hamas, pengembalian semua sandera, baik hidup maupun mati, demilitarisasi jalur Gaza, kontrol keamanan penuh oleh Israel, pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina. Dari Jakarta, sikap tegas langsung disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Armanata Nasir. Dalam konferensi pers pada Jumat 8 Agustus, ia menyatakan Indonesia menolak keras rencana tersebut. Menurut Armanata, langkah Israel ini tidak sejalan dengan semangat komunitas internasional untuk mengakhiri perang di Gaza dan memulai kembali upaya perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Ia menegaskan bahwa jika rencana itu dijalankan, situasi kemanusiaan di Gaza akan semakin memburuk. Dengan blokade yang sudah berlangsung berbulan-bulan, tambahan pendudukan penuh akan memperburuk penderitaan lebih dari 2 juta penduduk Gaza. Indonesia sendiri selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk aneksasi oleh Israel. Namun penolakan paling mengejutkan justru datang dari salah satu sekutu tradisional Israel, Jerman. Kanselir Friedrich Merz mengumumkan penghentian sementara semua izin ekspor senjata ke Israel. Keputusan ini berlaku untuk seluruh peralatan militer yang berpotensi digunakan di jalur Gaza. Merz tidak menyebutkan berapa lama kebijakan ini akan berlangsung, namun menegaskan bahwa dalam situasi sekarang, pemerintahnya tidak akan menyetujui ekspor apapun yang dapat memperburuk konflik. Secara historis, Jerman adalah pemasok senjata terbesar kedua bagi Israel setelah Amerika Serikat. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, sepanjang 2020 hingga 2024, Israel menerima sebagian besar impor militernya dari Amerika Serikat, disusul Jerman. Artinya, penghentian ekspor ini bukan langkah kecil, ini tekanan ekonomi dan militer langsung yang dapat memengaruhi kemampuan operasi Israel di Gaza. Langkah Netanyahu memicu reaksi keras dari berbagai belahan dunia. Turki menyerukan komunitas internasional segera mencegah Israel mengambil alih Gaza. PBB pun memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah akan melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang melarang pendudukan permanen. Jika Israel benar-benar menguasai Gaza, ini akan mengubah peta geopolitik di Timur Tengah. Hamas mungkin kehilangan kendali teritorial, tetapi konflik bisa bergeser menjadi perang gerilya berkepanjangan. Selain itu, hubungan Israel dengan sekutu-sekutu Eropanya bisa merenggang, seperti yang kini terlihat pada Jerman. Bagi warga Gaza, ini berarti risiko kelaparan, pengungsian massal, dan hancurnya infrastruktur yang tersisa. Dunia pun kini berada di persimpangan, apakah akan membiarkan Israel mengubah Gaza menjadi wilayah di bawah kontrol penuh mereka, atau mengambil langkah tegas untuk menghentikannya.
Rencana Netanyahu telah memperlihatkan dengan jelas bahwa perang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Indonesia menolak, Jerman menghentikan ekspor senjata, dan negara-negara lain mulai angkat suara. Namun, apakah tekanan internasional ini cukup untuk menghentikan langkah Israel? Ataukah Netanyahu akan tetap melangkah, meski harus kehilangan dukungan dari sekutu-sekutu pentingnya? Satu hal yang pasti, nasib Gaza kini sedang dipertaruhkan.